aku kayak merasa kurang pede untuk bisa ada di sini. Awalnya aku under expected banget sama orang-orang yang ada di eksternal. Tapi sayangnya aku nggak lolos. Dan kalian tahu, aku menangis itu 3 hari. Konflikku dengan diriku sendiri yaitu adalah waktuku yang tidak terlalu banyak untuk Arjuna. Kamu ada nggak sih cerita lucu atau momen ngakak di Arjuna ini yang masih keinget sampai sekarang? Banyak, saking banyaknya aku udah nggak ingat. Menurutku setiap kita nyeletuk pasti ada aja sih yang lucu menurutku ya. Terutama ngebully Nurul tuh kayak Nurul lucu sih. Kayak kasihan Nurul, kayak setiap kumpul tuh pasti dijadiin bahan mulu. Sorry tuh Nurul. Momen terngakak itu kalau lagi ngatain Jovan ya. Karena kalau lagi ngatain Jovan itu menarik gitu. Orang diem, dia diem-diem aja mungkin kayak patung nggak kita kata-katain. Jadi itu hal yang menurut saya menarik banget untuk di Arjuna. Kayaknya kalau nggak ada Jovan agak sedikit kurang warna di Arjuna ini. Ya kayak kita ngebully Soleh, ngebully Rehan. Itu lucu sih menurutku. Banyak sih, terutama sama Bomzi sih, itu aku banyak bercandanya sama dia, sering bully-bulian, aku bully dia bully aku, tapi itu pun ya kita sebatas bercanda aja buat guyonan kita, nggak yang dibawa serius. Semuanya ngakak sih sebenarnya. Cuman aku paling ngakaknya tuh waktu waktu bukber. Karena aku dan Bomzi itu apa kita pakai busana muslim ya gitu. Padahal aku tidak tahu busana muslim itu seperti apa. Aku mau pinjam ke ibu kosku. Sampai Bandung kan pagi ya, subuh ya. Nah itu kan kalau muslim berarti sholat dulu gitu, sholat subuh. Itu karena nggak berhenti, keretanya nggak berhenti lama gitu. Jadi kita memang turun dulu itu untuk sholat subuh dulu. Nah pas balik-balik kan sudah belum selesai sholatnya nih. Pas balik-balik udah diburu-buruin, ayo masuk gitu. Temen kita yang satu, Nurul, kita sebut saja dia masuk ke kereta, masih pakai mukena dari atas sampai bawah, lari naik ke atas kereta. Terus sampai semua penumpang yang ada di kereta tuh bangun ngetawain. Itulah yang paling menyenangkan. Pas lagi dikerasin gitu, tiba-tiba ada satu momen kita disuruh lari, ada suara kita disuruh lari, ada satu anak Arjuna yang memutuskan bukan untuk lari tapi manjat naik ke atas. Itu pose-nya kita lagi deg-degan, lagi takut, lagi tegang gitu ya. Tiba-tiba ada satu anak dengan polosnya naik ke atas gitu, bukannya lari gitu, terus dimarahin. Itu aku mau ketawa, mau bener-bener mau ngakak, tapi posisinya lagi tegang banget. Itu sih menurutku yang paling ngakak itu menurutku dan masih terngiang-ngiang itu waktu makrab ya. Waktu sesio, aku lupa sesio sama siapa yang jadi barongsai. Itu nggak pernah terpikirkan di otakku bisa ada seperti itu, barongsai seperti itu, dan itu menurutku sampai sekarang masih ngakak sih. Pas itu kan ada salah satu momen ketika udah kumpul ternyata kita nggak jadi gajian ya sih. Nah itu sih menurutku momen terngakak karena di situ bener-bener posisinya orang-orang habis nerjang hujan, ternyata nggak jadi, terus kita pulang semua deh gitu. Ngambil gaji 2 minggu yang lalu ya, 2 pekan yang lalu. Itu aku ngambil gaji hujan-hujan gitu kan. Jam tangan aku rusak kehujanan, tapi ternyata gaji ditunda gitu. Ditunda bulan depannya. Itu menurutku lumayan shock sih gitu. Aku udah berjuang dari sini bang jas hujan, tapi kehujanan dan juga gak jadi ngambil gaji, aku gak jadi dapat duit. Dan itu aku lumayan sedih. Cerita lucu ya. Kalau dari teman-teman Arjuna yang paling aku inget adalah banyak teman-teman Arjuna yang ternyata masih nggak tahu Aiko itu muslim. Itu buat aku lucu banget sih. Kayak kemarin paling terakhir bahkan waktu selesai offline kemarin, Bagus masih ngiranya Aiko itu non muslim gitu kan. Buat aku itu lucu aja gitu loh. Ngeliat reaksinya teman-teman kalau oh Aiko tuh muslim gitu. Dia ngeliat lo lagi guys. Oke, I know. Orang paling lucu di Arjuna adalah
Bagas. Karena gue kira dia orangnya bener gitu loh, karena dia salah satu calon ketua kan. Dan waktu, jadi first impressionnya kayak, wah keren nih orang, bisa jadi calon ketua. Terus apa sih, dia ketua BEM, ya kan? Ketua BEM isi, kayak bener aja gitu orangnya. Turns out, gue baru tahu waktu makrab, dia joget JKT48 kayak, oh my god ternyata dia cantik gitu. Jadi, oh my god. Sih aku nggak expect Bagas yang se-introvert itu ternyata bisa waktu di UNU bisa joget seluas itu. Aku baru tahu kayak oh my god, Bagas lentur sekali. Karena aku tidak menduga ternyata Bagas yang sediam itu bisa jadi se-extrovert itu, tiba-tiba terus diam lagi kan ada. Paling lucu siapa ya? Banyak sih, Gita, Nurul, Lena dulu juga lucu. Sadam lucu juga. Sesio. Gita lah, siapa lagi anjir. Paling cocok dibully anjir. Gita sih, Gita tuh paling lucu dan paling mood dan paling positive vibes banget, karena tiap ada Gita tuh kayaknya ada aja bahan yang bikin kita ketawa dan nggak boleh sedih-sedih kalau deket sama Gita. Menurut gue orang yang paling lucu di Arjuna itu Nurul, karena selalu gue gangguin dan dia nggak pernah marah, sabarnya bener-bener kayak di luar Nurul kalau dia bilangnya ya. Pelawak-pelawak Arjuna kan banyak toh. Contohnya Baguzi, Soleh, Bagus yang suka Asbun itu Sesio. Setiap mereka kayak ada aja gebrakannya itu bikin ngakak. Ya itu kembali lagi Sesio. Aku paling sering bercanda itu sama Sesio. Setiap ketemu pasti nggak pernah nggak ketawa. Nah, baru lihat mukanya dari jauh udah ketawa gitu. Ya itu sih paling. Sesio kali ya, dari tingkahnya sama aku nggak tahu kenapa ada orang bisa apa ya, kita nyebut dia Asbun ya, bener-bener apa yang dia omongin tuh nih orang tuh mikir nggak ya ngomong kayak gitu tuh, kayak kok bisa nih puasa tuh bisa selucu itu gitu loh. Karena kita kan kalau mau bercanda tuh kan kayak rasanya tuh harus mikir dulu gitu kan mau ngomongin apa biar lucu, tapi dia tuh sampai yang waktu itu kita bagian evaluasi yang terakhir yang lagi tegang-tegangnya, dia lagi diem terus kayak mau coba ngomong serius aja tuh aku sampai nunduk karena aku takut ketawa kan. Dia aduh ternyata ini orang bisa serius juga. Jadi menurutku orang yang paling lucu, mau dia diem doang, bernafas doang, maupun dia membuka mulutnya tuh menurutku si Sesio itu. Sesio tuh kadang kelakuannya itu di luar nalar. Jadi kayak aku ngerasa kalau apapun lah kalau misalnya ada dia sama Bomzi udah hancur, udah pasti seseru itu. Sebenarnya ya ada banyak pelawak kan di Arjuna, ada Bomsi, ada Soleh, ada orang-orang yang bisa dibully, ada VK, ya orang-orang yang bisa dibercandain tuh asik sih. Apalagi Bomzi itu pembuat kelucuan lah. Kalau sama Bomzi, sebetulnya paling berkesan tuh malah ketika aku sama Bomzi itu ketemu di Jakarta waktu itu. Ada Bagas juga. Kenapa malah itu membuat aku lebih kenal Bomzi dan akhirnya merasa kayak wah ini orangnya asik nih menurutku. Dan nyambung lah kalau diajak ngomong. Gak tanggung. Sorry. Kalau ada Bomsi pasti ada Soleh sih. Dua orang itu udah pasti lucu pastinya kan. Misalkan kayak Solehnya di ece-ece gimana gitu, menurutku kayak aduh ini orang nggak ngapa-ngapain aja lucu ya ternyata kalau lagi dinamika gitu. Ada nggak achievement yang sudah kamu raih dari kegiatan-kegiatannya Jarum maupun Arjuna? Oke, sebenarnya untuk Jarum sendiri achievementnya yang paling aku banggain ya karena berhasil ngeraih lolos proposal di CE juga, dengan harapan nanti kalau udah kita merealisasikannya dan harapannya di NB itu bisa jadi CE terbaik. Amin. CE itu aku ikut tergabung dalam salah satu tim yang dari Besan Jogja. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk belajar bareng tim CE, sebut merek ya, Saka Segara ini. Nah, CE ini adalah salah satu kegiatan yang udah aku incar sebelum aku mendaftar di Jarum. Dan alhamdulillahnya aku bisa mengikuti kegiatan CE tersebut di tim Sabta Dharma 2.0. CE itu adalah hal yang kita tidak ekspektasikan itu bisa menang, tapi kita menang gitu. Karena sumpah CE itu kita pusing banget, kita mau nulis apa sebenarnya, kayak ya kita happy untuk menjalani itu, tapi kayak Karena belum selesai, ya doain aja semoga dapat best CE juga nanti DNP biar lebih berkesan. Tapi so far dinamika yang dijalani sangat seru
banyak pelajaran yang bisa diambil. Waktu itu di CB aku dapat best team, best of the best. CB itu kelompokku jadi kelompok yang terbaik karena bisa mengumpulkan banyak pita ya kalau nggak salah itu kelompokku paling banyak pada saat itu dan jumlahnya kurang lebih 40 sekian hampir 50 dan sepertinya itu paling banyak di semua batch yang ada. Dan alhamdulillah di akhir kita sempat kaget karena regu aku mendapatkan best team yang cewek gitu. Dan kita senang banget pas itu. I did not expect anything, but aku dapat salah satu regu terbaik. Jadi aku juga dapat waist bag-nya Jarum and I really happy with that. Puji Tuhan, 2 event wajib Jarum, dua-duanya aku mengalami mendapatkan penghargaan. Tapi itu bukan penghargaan individu ya, itu kelompok di CB jadi regu terbaik putra bersama salah satu teman dari Best One Jogja juga, Bagas. Terus juga di LD kelompok aku juga best performance. Ternyata pada saat itu kelompokku jadi yang paling baik di batch itu gitu kan. Ya udah di situ kayak ngerasa aku pengen ngulang itu lagi, kita yang nggak tidur sampai pagi besoknya terus kita presentasi dengan modal seadanya kalau misalkan bisa dibilang gitu. Tapi ternyata di hari H, wow, aku benar-benar kaget banget sih, mereka benar-benar ngebuktiin dan ngeluarin jati diri mereka dan kita bisa jadi best performance waktu itu. Itu menurut aku salah satu yang top marko top deh kelompok aku. Kalau untuk di leadership development atau di LD, aku juga berhasil menjadi best team waktu itu di bareng namanya itu grup Semeru. Best performance untuk kelompok itu nggak expect itu sama Mita. Satu hal yang aku ingat banget itu adalah waktu aku dipilih jadi 10 besar finalis regional Semarang untuk esai kontes. Kalau achieve belum ada sih sejauh ini, tapi menurutku kelompok-kelompok yang udah terbagi di LD, di CB itu menurutku juga udah achievement yang gede banget ya. Kayak di kelompok itu udah oke banget, kita bisa berdinamika dengan baik di waktu yang sesingkat ini. Dan itu menurutku sebuah achievement juga bagiku untuk bisa beradaptasi sama lingkungan. Gitu sih. EC itu sebenarnya jadi ajang untuk aku membuktikan ke diriku sendiri kalau aku tuh memang punya capability di situ. Tapi sayangnya aku nggak lolos. Dan kalian tahu, aku menangisi itu 3 hari. Aku menangisi tidak mendapatkan kayak side contest itu 3 hari. Karena apa? Karena aku pengen banget. Aku kayak merasa I'm not capable in things that I love the most. Kayak gitu, kayak how can? Dari sudut pandangku gitu ya, oh mungkin tuh Tuhan mau aku keluar dari zona nyamanku gitu, kayak karena menulis itu kan zona nyamanku banget gitu, kayak oh mungkin Tuhan mau aku sesuatu yang lain. Point of view-ku tuh udah berubah gitu loh. Point of view-ku tuh adalah proses mencoba, proses ketemu sama gagal, itu tuh juga experience yang sangat-sangat berharga gitu. Lebih daripada kamu tuh berhasil atau enggak, kamu dapat goalsmu atau enggak. Tapi coba fokus sama prosesnya, bukan sama hasilnya. Kayak gitu. Ada cerita menarik apa yang ada selama kamu dinamika di divisi? Cerita menarik yang menurut aku, awalnya aku underexpected banget sama orang-orang yang ada di eksternal. Aku mikir kayak, nih orang kayaknya nggak bakal asik gitu. Kayaknya bakal flat banget ke depannya. Ternyata lambat laun orang-orang di eksternal itu bener-bener karakternya hampir sama. Jadi kayak nggak ada yang baperan, bener-bener kayak fun lah menurut aku. Dan kompak sih yang aku suka. Itu menurutku divisi yang luar biasa karena hampir semua kegiatan di Arjuna itu di-carry sama kita eksternal. Walaupun nggak semua, tapi hampir berapa persen gitu. Dan memang eksternal adalah orang-orang yang sangat ekstrovert dan siap melakukan apapun gitu untuk kebaikan Arjuna. Terus terang aku tuh cukup sedih ya karena aku harus meninggalkan eksternal karena aku magang di Jakarta. Waktu itu aku masih berperan menjadi koordinator eksternal di sana dan akhirnya tongkat koordinator itu aku berikan kepada Bagus selaku penerusku. Menyenangkan banget ya karena aku rasa aku bersama dengan teman-teman dari eksternal itu klop lah, satu frekuensi kan, sama-sama ekstrovert lah kalau aku lihat ya, walaupun ada beberapa juga yang introvert tapi harus terpaksa ekstrovert. Menurutku menyenangkan juga untuk berdinamika bersama dengan teman-teman eksternal, sama-sama mau
usaha juga dan sama-sama mau buat kerjasama, itu sih yang aku suka dari eksternal. Baru aku bukan tipe yang mudah banget untuk langsung berbaur ya, mudah banget untuk kayak langsung akrab satu sama lain, tapi bareng mereka tuh rasanya gampang aja gitu untuk kayak terima bercandaannya mereka, terus kayak ya ikut alur pembicaranya tuh enak aja gitu. Jadi Suka banget sih berprogres di divisi eksternal sejauh ini karena mereka benar-benar orang yang bisa nge-boost aku untuk jadi lebih baik lagi. Dibilang susah sebenarnya ya nggak ada yang nggak sulit ya di setiap tanggung jawab kayak gitu. Cuman lebih ke gimana kita menekuni itu, gimana kita seriusin itu, komitmen sih lebih utama. Seru sih, karena banyak proses baru, teman-teman baru, berdinamika bareng sama teman-teman juga. Apalagi waktu BGTC ini hampir melibatkan semua Arjuna, jadinya sangat enak lah untuk dinikmati dinamikanya. Jadi di bagian logistik itu kita kerja kalau misalnya kita dapat job dari divisi lain. Jadi kita nggak ada proker sendiri gitu kan. Kesannya dia senang karena ada Soleh di situ mengisi warna di dalam divisi logistik gitu. Akhir-akhir ini aku ngerasa kayak aku egois banget ya, kayak aku ngejadiin omongan itu jadi kayak aku nggak terlalu berkontribusi di divisiku gitu. Apalagi kalau ngelihat kayak Sadam, Soleh yang maksudku mereka juga sibuk kuliah, bukan cuma aku doang yang sibuk kuliah, tapi mereka masih bisa gitu loh kayak berkontribusi di divisi yang udah kita pilih. Tugas gue sehari-hari adalah mengupload poster ulang tahun orang-orang kayak gitu. Dan sedangkan ulang tahun pertama adalah gue sendiri. Jadi kayak aneh gitu kan. Tolonglah diucapin teman-teman gitu kan. Jujur kalau burnout enggak sih, karena lingkungan Medcraft juga saling support, terus saling backup. Tentunya ada perdebatan batin juga, lebih ke kira-kira cara lead kita sebagai leader tuh udah bener belum ya gitu loh ke anak-anak kita. Terus juga ada beberapa anak yang mungkin harus distimulasi untuk aktif dulu baru bisa gitu. Nah jujur sebenarnya dukanya jadi PJ kampus itu adalah kita nggak bisa akrab satu sama lain ya. Sedikit lebih sulit karena kita harus melihat kegiatan teman-teman yang sangat padat dan menyesuaikannya lalu diinformasikan lagi ke divisi yang lain. Perizinan yang mana aku dapatnya di UPN juga kan. Jadi perizinan kampus negeri itu lumayan sulit dan itu sungguh challenging buat aku ya untuk terus gimana caranya supaya apapun kegiatan Arjuna yang melibatkan pihak kampus itu bisa lancar dengan metode pendekatan-pendekatan yang juga harus disertai kepentingan politik gitu kalau di kampus. Di divisi internal sendiri, sebenarnya internal sendiri tuh kurang internal. Akhirnya itu bikin koordinasinya jadi kurang, komunikasinya kurang, yang akhirnya di internal sendiri pun ada proker-proker yang nggak jalan rutin, yang harusnya rutin tiap bulan mungkin. Akhirnya nggak jalan rutin karena itu. Untuk susah apa enggak, pasti ada susahnya, ada gampangnya. Tapi untuk challengingnya itu dari proker yang menurutku itu bisa dibilang tiba-tiba itu kayak makrab gitu kan. Awalnya mau ada, mau enggak, terus tiba-tiba ditiadakan, mau digabung dengan proker lain. Tapi tengah-tengah periode tiba-tiba mau diadain. Itu yang bikin teman-teman internal khususnya itu kayak kaget dan kebingungan gitu. Mau dibikin seperti apa dan panitianya gimana gitu. Sebenarnya nggak ada kata nggak ada waktu sih sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana setiap kita memprioritaskan. Yang mungkin belum semuanya banyak memprioritaskan untuk divisi internal. Iya susah sekali ya. Aku saja melihat dari sudut pandang misalkan sekre yang cuman lihat misalkan dari buat surat aja. Suratnya aja sudah sebanyak ini, gimana pelaksanaannya, misalkan dari sewa gedung, misalkan dari gimana caranya untuk melaksanakan di lapangannya seperti apa. Menjadi ketua Arjuna bukanlah sebuah hal yang mudah, pasti ada susah senangnya, dan aku harus banyak belajar untuk menekan egoku untuk lebih terbuka kepada pendapat orang lain, menyadari bahwa mungkin pendapatku atau pendapat kelompok kecilku bukanlah yang terbaik untuk suatu organisasi yang lumayan besar. Terus itu adalah tanggung jawab yang tiba-tiba datang gitu aja menjadi wakil ketua Arjuna, dan aku harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih kompeten daripada aku. Aku kayak merasa kurang pede untuk bisa ada di sini.
sampai saat ini pun juga aku merasa kayak ada insecure itu pasti setiap orang. Dilihat-lihat kayak pada orang-orang pada lebih baik daripada aku, pasti aku sebagai wakil ketua Arjuna juga merasa mungkin mereka lebih baik dari aku, mungkin dia lebih baik daripada aku. Pernah berkonflik di Arjuna nggak, baik itu perseorangan, divisi, atau selama menjalankan? Ya apa ya, kalau aku sebenarnya balik ke pribadianku sendiri tuh sebenarnya aku anaknya love peace no hate banget gitu. Sebenarnya aku tuh cinta damai gitu. Aku tuh gak suka berkonflik. Nggak tahu ya kalau orang lain mikirnya pernah konflik sama aku. Setahun sama teman-teman yang punya berbagai latar belakang kan pasti susah ya menyamakan satu sama lain. Tapi mungkin kalau selek-selek sedikit atau bersinggungan sedikit pernah. Mungkin sampai saat ini ya sama Aiko gitu, karena menurutku sikapnya yang kurang respect ke sesama anggota, cara ngomongnya atau ya laganya gitu. Tapi ya aku belajar memahami bahwasannya setiap orang punya kepribadiannya masing-masing, itu aja sih. Mungkin pas waktu itu aku itu secara pribadi sebel banget gara-gara waktu itu bahas soal hal-hal yang sifatnya sentimen semua gitu loh, nggak langsung ke ini kita tuh mau nyelesain masalah apa sih sebenarnya. Dan kalau misalnya udah ngeliat masalah, harusnya kita bisa tata dong ini problemnya apa, penyelesaiannya gimana gitu loh. Jangan cuman ngeluarin sentimen kita, marah-marahin orang lain. Sebenarnya aku sama sekali nggak suka untuk hal itu gitu. Ada permasalahan antara divisi dengan BPH, cuma ini lebih ke arah personal. Di divisiku internal tuh kita sempat ya ada perdebatan sedikit lah masalah program kerja yang akan kita laksanakan. Mungkin karena waktunya kita nggak pernah bisa ketemu bareng, terus yang kedua kita kurang komunikasi, terus yang ketiga mungkin kita sama-sama capek semua. Ya mungkin kalian semua bakal tahu juga waktu itu sempat kita satu Arjuna bingung kenapa acara atau kenapa kegiatan-kegiatannya itu sempat komunikasi susah gitu ya. Cuman kami pun di BPH juga waktu itu bingung banget ngaturnya gimana biar ya masalah yang ada tuh nggak usah semua orang ikut pusing gitu loh, karena kalau semua orang pusing nggak, solusinya tuh belum tentu ketemu sebenarnya gitu kan. Lebih ke kalau aku lihat masalah yang terjadi, dinamika konflik dalam Arjuna itu nggak lain dan nggak bukan itu nggak jauh-jauh lah dari komunikasi sama yang sering aku bilang dari dulu, sense of belonging. Oke, rasa kita untuk terlibat dalam suatu perkumpulan, suatu komunitas. Tanggapan aku sendiri itu adalah hal yang lumrah banget, apalagi kita banyak kepala di sini 40 orangan, pasti itu sangat berpotensi terjadi gitu ya. Tapi gimana kita mencoba saling tolerir satu sama lain, saling memahami satu sama lain gitu. Kalau konflik sendiri, jujur aku belum pernah ngerasa ada konflik sama siapapun sih. Malah justru kalau agak kurang dekat sama yang lain mungkin iya. Jadi kalau sekalinya ngumpul itu ngerasa kayak kok cuma aku sendiri ya yang ngerasa kayak ada beberapa jarak gitu daripada yang lain gitu. Konflikku dengan diriku sendiri yaitu adalah waktuku yang tidak terlalu banyak untuk Arjuna. Aku merasa kurang banyak berperan bagi Arjuna dan aku melihat banyak teman-teman aku yang lebih capek, sehingga aku sangat respect lah. Meskipun mereka nggak dapat benefit secara material, namun mereka menjalankan dengan sebuah amanah gitu. Aku sangat respect buat teman-teman yang berjuang. Kenapa ya kita bisa kayak jarang ngumpul atau kayak isi nih yang lebih sering melaju jauh-jauh gitu. Mungkin di beberapa proker itu akhirnya terasa yang kelihatan itu aja. Aku nggak ngerti, aku paham kalian punya kesibukan. Ya kita juga punya kesibukan gitu, tapi kita masih sedikit mengusahakan untuk Arjuna. Sedangkan yang lain tuh enggak gitu loh. Lebih ke konflik itu sih paling. Makin kesini aku kayak ngerasa ya nggak apa-apa gitu loh, karena emang kita bisa dan kita mau gitu. Jadi aku ngerasa untuk konflik cuma sebatas itu aja di aku sendiri. Tapi ya it's okay, it's fine. Maksudnya mau gimana lagi kan? Nggak ada juga yang nyuruh seaktif itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Waktu tuh berharga untuk setiap orang ya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih untuk setiap orang yang mau menyempatkan waktunya buat kita untuk sekedar dengerin cerita atau ngobrol. Karena justru dari ngobrol-ngobrol kecil atau bercanda-bercanda kecil itu bisa jadi hubungan yang terikat satu sama lain buat kita jadi ingat buat suatu saat nanti kalau kita pernah sama-sama.